Halo sobat pecinta catur, selamat datang kembali di sini baik. Semoga di sana kalian juga dalam keadaan baik. Di video kali ini kita akan membahas sebuah partai sengit antara legenda catur Indonesia melawan legenda catur dunia. Di partai ini, pecatur kebanggaan Indonesia, Grandmaster Utut Adianto berhadapan dengan magician from Riga, Mikal Tal. Keduanya tercatat pernah berhadapan sebanyak 2 kali, dan partai ini merupakan pertemuan pertama mereka yang berlangsung pada tahun 1986. Di sini, Tal memegang buah putih dan Utut bermain dengan bidak hitam. Permainan diawali dengan pion D4, dibalas oleh hitam kuda F6. Lanjut putih pion C4, hitam pion E6, kuda berkembang ke C3, dan pion ke D5. Ini adalah formasi pembukaan gambit menteri ditolak atau Queen's Gambit decline. Mikal Tal kemudian memukul pion di D5, dimakan kembali dengan pion. Karena apabila dipukul menggunakan kuda, hitam akan kehilangan kontrol terhadap petak penting C4 dan E4. Selanjutnya, putih mengembangkan gajah ke G5, memaku kuda terhadap menteri hitam. Dibalas oleh hitam gajah E7, dan seterusnya pion E3 dimainkan oleh Mikal Tal. Selain untuk memperkuat pion pusat D4, langkah ini bertujuan membuka petak pengembangan gajah ke depannya. Utut Adianto juga melakukan hal yang sama, dia memperkuat pion D5-nya dengan pion maju ke C6. Dijawab oleh Tal menteri C2, hitam kuda ke D7 agar kedua kudanya saling terkoneksi. Mikal Tal melanjutkan langkahnya dengan pengembangan gajah ke D3 dan hitam menjalankan rokade pendek di langkah ke-8. Kuda putih lompat ke F3, benteng hitam digeser ke E8, memberikan penguasaan di lajur yang semi terbuka. Kemudian Mikal Tal mengamankan rajanya dengan langkah rokade. Utut Adianto merespon dengan pion H6 mengusir gajah dari peta G5. Gajah dipertahankan mundur ke F4, lalu kuda F8 dimainkan oleh hitam. Tujuan dari langkah ini ialah untuk membuka diagonal pengembangan gajah yang bisa saja ditempatkan di G4. Dan juga kuda D8 nantinya bisa direposisi ke petak yang lebih aktif di E6. Sebagai respon, Mikal Tal memajukan pion ke H3 agar kuda dan gajah hitam tidak menempati petak G4. Dibalas hitam gajah D6 menantang pertukaran perwira. Namun tantangan ini ditolak oleh Tal, dia melangkahkan kuda ke E5. Kemudian setelahnya, Utut memainkan kuda E6 mengancam gajah putih D4. Dan tentu saja gajah dipertahankan mundur ke G3 oleh Mikal Tal. Di posisi ini, Utut Adianto berusaha membongkar petak pusat dengan pion C5. Akan tetapi, Mikal Tal tidak terburu-buru untuk pukul pion. Terlebih dulu, dia menyerang gajah gelap hitam dengan kuda lompat ke B5. Setelah hitam memindahkan gajah ke F8, barulah Tal pukul pion di C5. Selanjutnya, Utut Adianto memukul balik pion hitam menggunakan kuda sekaligus menyerang gajah terang putih. Namun, bukannya menyelamatkan gajah, Tal memainkan langkah kejutan dengan korban kuda pukul pion Df7. Dan seperti yang kita lihat, kuda ini mengancam menteri milik hitam. Jika di sini hitam menolak pengorbanan dari putih, misal melangkah menteri ke B6, maka ini akan memperburuk posisi hitam. Yah putih memiliki langkah yang sangat powerful dengan kuda C7 menggarpu kedua benteng milik hitam. Semisal dilanjutkan dengan gajah E6, kuda putih pukul benteng di A8. Setelah dimakan kembali dengan benteng, putih dapat menarik mundur kuda ke E5. Dan variasi ini tentunya akan memberikan keuntungan lebih untuk putih. Di posisi ini, respon terbaik hitam ialah Raja Makan Kuda, dan langkah inilah yang dimainkan oleh Utut Adianto. Selanjutnya, Mikal Tal melangkahkan gajah ke G6 skak.
Setelah Raja Hitam pindah ke G8, Tal tidak terburu-buru untuk pukul benteng D8. Terlebih dulu dia melangkahkan kuda C7 menggarpu kedua benteng milik hitam. Ancaman ini direspon dengan benteng E6 oleh Utut Adianto. Dan seterusnya kuda putih pukul benteng D8. Jika di posisi ini hitam memainkan gajah ke D6 bermaksud mencegah kuda lompat ke C7, maka ini adalah sebuah kesalahan. Ya, putih tidak akan segan-segan untuk pukul gajah gelap hitam. Setelah menteri pukul gajah, putih pion ke B4 mengancam untuk pukul kuda. Jika kuda pindah, tentu gajah di C8 akan tewas disikat oleh menteri. Jadi sudah jelas salah satu perwira hitam akan hilang di langkah berikutnya. Karena itulah di game aslinya, Utut Adianto menggeser bentengnya ke C6. Selain bertujuan untuk mengontrol petak C7, sekarang hitam mengancam discover attack terhadap menteri putih. Selanjutnya, Tal melangkahkan benteng F ke C1. Dibalas hitam gajah D7, membuka jalan bagi menteri menyerang kuda D8. Dan seterusnya kuda putih lompat ke C7. Jika hitam nekat pukul kuda dengan benteng, maka putih akan memakannya kembali dengan gajah. Setelah menteri pukul gajah, putih pion ke B4 menyerang kuda di C5. Misal kuda hitam menghindar ke A6, putih menteri pukul menteri. Setelah kuda makan menteri, lalu benteng pukul kuda. Bisa kita lihat putih unggul kualitas perwira dengan masih memiliki sepasang benteng. Dengan begini, putih pasti akan menang dengan sangat mudah. Jadi karena itulah Utut Adianto tidak berani pukul kuda di C7. Dia memilih bermain dengan kuda C ke E4. Selain memberikan discover attack terhadap menteri, posisi kuda juga mengancam gajah di G3. Tujuannya jelas, setelah kuda pukul gajah, hitam bisa mendapatkan kuda di C7. Namun bukannya menyelamatkan menteri, Mikhail Tal kembali memainkan langkah kejutan dengan gajah pukul kuda. Di sini, Tal merelakan menterinya dimakan oleh benteng hitam. Sebuah langkah yang sangat berani yang dimainkan oleh Mikhail Tal. Jika di posisi ini hitam menolak pengorbanan menteri, misal kuda pukul gajah, maka menteri putih ke D3. Setelah kuda pukul gajah, menteri pukul pion D5 skak. Raja hitam pindah ke H8, lalu benteng pukul benteng. Setelah hitam pion makan benteng, dilanjutkan dengan menteri F7. Meskipun putih kalah jumlah perwira, namun secara posisi putih jauh lebih baik dari hitam. Terlebih putih unggul 2 pion. Menteri hitam tidak bisa pukul kuda karena gajah di F8 akan hilang. Sementara kuda hitam di G3 sedang terancam oleh pion. Kita kembali ke partai aslinya. Di game aslinya, Utut Adianto menerima pengorbanan yang diberikan oleh Mikhail Tal. Dia memukul menteri menggunakan benteng, dimakan kembali dengan gajah. Di langkah ke-24 ini, Tal sudah bermain tanpa menteri di atas papan. Namun dalam 13 langkah berikutnya, tepatnya di langkah ke-37, Utut Adianto akan dibuat menyerah oleh taktik cerdas Mikhail Tal. Meskipun Tal bermain tanpa menteri, namun secara matematis putih masih lebih diunggulkan. Di mana perwira putih bernilai 19 plus 1 pion, sementara perwira hitam bernilai 18. Selanjutnya, Utut Adianto melangkahkan gajah ke C6, dibalas oleh Tal kuda E6 ancam menteri. Menteri hitam menghindar ke E8, sekarang berbalik mengancam kuda putih. Kuda kembali lompat ke D4, ada langkah gajah C5 oleh hitam. Kemudian Tal menggeser bentengnya ke D1, dilanjutkan dengan gajah terang ke D7, lalu benteng A ke C1 dimainkan oleh Mikhail Tal. Utut Adianto merespon langkah ini dengan pion maju ke B6.
kuda putih lompat ke F3, gajah hitam pindah ke E6, dan seterusnya gajah putih E5 menekan kuda hitam di F6. Kuda hitam menghindar ke E4, putih gajah B3 menekan pion pusat milik hitam. Dan tentu saja pion dipertahankan oleh hitam dengan menteri F7. Langkah ini juga memungkinkan bagi hitam untuk mengorbankan gajah pukul pion di H3. Setelah pion pukul gajah, menteri hitam bisa mendapatkan kuda di F3. Itulah ide sederhana dari langkah menteri ke F7. Mikaltal melanjutkan permainan dengan benteng naik ke D3. Dengan rencana selanjutnya ialah menumpuk benteng di lajur D. Setelah raja hitam bergeser ke H7, Tal melanjutkan rencananya dengan benteng C ke D1. Langkah ini dijawab dengan gajah pukul pion H3 oleh Utut Adianto. Jika pion pukul gajah, tentu menteri hitam akan sikat kuda putih. Karena itu, Tal lebih memilih pukul pion di D5. Dengan ancaman selanjutnya melakukan discover attack terhadap menteri hitam. Namun, ancaman ini dengan mudah diatasi oleh hitam dengan menteri G6. Sekarang, kita memberikan ancaman skakmat dengan menteri pukul pion. Tentu saja, rencana ini dicegah oleh Tal dengan kuda lompat ke H4. Selain melindungi pion di G2, kuda putih juga mengancam menteri milik hitam. Menteri hitam pindah ke H5, lagi-lagi mengancam kuda putih. Namun ancaman ini diabaikan oleh Tal, dia melangkahkan gajah terang ke C2. Mikaltal merelakan kudanya untuk dimakan oleh menteri hitam. Dan sebagai gantinya, gajah putih memaku kuda terhadap raja hitam. Setelah hitam menteri pukul kuda, Tal memainkan langkah yang sangat kuat dengan gajah G3 ancam menteri. Langkah ini membuat Grandmaster Utut Adianto menyerah di langkah ke-37. Seperti yang kita lihat, 3 perwira hitam mendapatkan ancaman secara bersamaan. Dan tentu saja 2 perwira hitam akan hilang dalam beberapa langkah berikutnya. Jika tetap dilanjutkan misal dengan menteri E7, putih akan lebih dulu pukul gajah terang hitam. Sementara itu, posisi kuda masih terkena pin oleh gajah terang putih. Kita ambil contoh, kita melangkahkan raja ke G8, maka benteng E5 ancam menteri, sekaligus menambah serangan terhadap kuda D4. Di posisi ini, langkah terbaik hitam ialah kuda pukul gajah dan seterusnya benteng pukul menteri D7. Variasi ini akan menciptakan situasi di mana putih unggul 1 benteng plus 1 pion. Dengan keunggulan seperti ini, hampir mustahil bagi hitam untuk menang, terlebih lawannya adalah Mikaltal. Baiklah sobat pecinta catur, itulah partai sengit antara Mikaltal melawan Grandmaster Utut Adianto. Semoga permainan ini dapat menghibur dan menambah wawasan kita dalam bermain catur. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembahasan catur selanjutnya.